Insya Allah yang dirahmati Allah, sebelum khotib naik ke mimbar, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu saldo kas Masjid Baitul Karim per tanggal 6 September tahun 2024 sebesar 1.379.852. Untuk pemasukan tanggal 6 September 2024 sebesar 507.000. Jadi jumlah saldo plus pemasukan sejumlah 1.886.852 rupiah. Dan untuk jumlah pengeluaran sendiri tanggal 6 dan tanggal 8 September 2024 sejumlah 675.000 rupiah. Untuk saldo kas tanggal 13 September untuk sampai dengan tanggal 13 September sebesar 1.211.852.000 rupiah. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk saldo kas Masjid Baitul Karim per tanggal 13 September 2024. Untuk khotib Jumat pada hari ini Ustadz Abdurrahman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Faqad amara Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada nabinya yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kaum muslimin hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, sebelum disampaikan materi, mohon untuk adik-adik untuk mendengarkan khutbah dengan sebaiknya, ya, karena tidak sah sholat Jumat ketika berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya istighfar memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita yang mulia, agama Islam. Orang-orang yang beristighfar akan mendapatkan ganjaran yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, buah dan hasil yang baik dari membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terhitung jumlahnya, sangatlah banyak. Ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang menjelaskan akan hal ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah kisah yang menakjubkan yang disebutkan oleh Ibnu Shabih. Beliau ini adalah salah satu dari murid Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, syaka rajulun ilal Hasan al-judubah, bahwasanya suatu hari ada seseorang yang datang mengadu
kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tentang kegersangan dan kemarau yang panjang yang dialami kaumnya. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, engkau beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan kembali, datang lagi orang lain yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan kepadanya tentang kemiskinan dirinya. Maka lagi-lagi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata kepada orang tersebut, orang yang kedua, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan lagi, datang lagi orang yang lain, yang ketiga, meminta kepada Imam Hasan Al-Basri untuk mendoakan dirinya agar dirinya, orang tersebut, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pun mengatakan kepada orang yang ketiga ini, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosamu. Hingga ketika datang lagi yang lain, yang keempat, mengadu kepada beliau rahimahullah ta'ala tentang kekeringan yang melanda kebunnya. Maka lagi-lagi untuk kesekian kalinya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan dengan jawaban yang sama, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat kejadian ini, Ibnu Sabih rahimahullah ta'ala bertanya, ingin tahu ada apa gerangan mengenai hal tersebut. Banyak orang yang mengadukan macam-macam perkara, dan Anda hanya memerintahkan mereka semua untuk beristighfar kepada Allah. Dengan berbagai macam permasalahan, Anda hanya menjawab dengan satu jawaban, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pertanyaan ini, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memberikan jawaban, ma qultu min indi syai'an innallaha ta'ala yaqulu fi surati Nuh. Sesungguhnya yang aku katakan ini bukan berasal murni dari diriku sendiri, bukan dari inisiatif diriku sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Nuh, yaitu ayat 10 hingga ayat 12. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, beristighfarlah kalian, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan begitu lebatnya. Yang pertama, buah dari istighfar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan membanyakkan hartamu. Yang kedua, akan diperbanyak hartanya, dan anak-anakmu akan ditambahkan anak-anak keturunan, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Yang keempat,
akan diadakan kebun-kebun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya kebun-kebun dijadikan subur, tidak gersang. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, dan Allah akan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Akan dialirkan sungai-sungai hingga tanah tidak tandus, hingga tanah tidak mengalami kekeringan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Apa makna dari ayat ini? Maknanya adalah mintalah kepada Allah ampunan dari dosa-dosa kalian yang telah lalu dengan ketulusan iman, yaitu apabila kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya dan menaatinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak karunia kepada kalian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan perbanyak rizki untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan keberkahan dari bumi. Allah tumbuhkan untuk kalian tumbuhan. Allah berikan kalian beragam buah-buahan, dan Allah akan berikan kalian harta dan anak. Serta Allah berikan kalian kebun-kebun dengan berbagai buah-buahan, serta Allah Subhanahu wa taala alirkan untuk kalian sungai-sungai. Dan apa yang disebutkan ini merupakan keutamaan istighfar. Semua ini adalah dengan satu solusi, yaitu istighfar. Menunjukkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah solusi atas berbagai permasalahan, dan ini benar karena telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini merupakan keutamaan istighfar di dunia. Lalu bagaimana keutamaan istighfar di akhirat? Dan tentunya ini jauh lebih besar, jauh lebih kita harapkan, karena kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada pemberian Allah di dunia. Di akhirat kelak, seorang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan meninggalkan dosa-dosa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar, akan diberikan ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan dari neraka dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan ganjaran yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian di ayat yang lain, surat Hud ayat 3 disebutkan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Di dalam surat Hud ini digabungkan antara istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah hendaknya istighfar kita hendaknya diiringi dengan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang melakukan ini, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat mulia ini juga menunjukkan akan wajibnya istighfar dari seluruh dosa. Ayat yang mulia ini menunjukkan akan besarnya kedudukan istighfar dan berbagai faidah dan keutamaannya. Dari dua ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, menjadi bukti bahwa istighfar bisa mendatangkan rizki dan turunnya hujan. Karenanya dahulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar untuk melaksanakan istisqa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Lalu beliau tidak melakukan apapun melainkan terus beristighfar dari mulai di rumahnya hingga menuju tempat tersebut, kemudian sampai pulang kembali. Beliau tidak melakukan apa-apa melainkan banyak beristighfar, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ada yang bertanya kepada beliau radhiyallahu anhu, tidaklah kami melihatmu berdoa meminta hujan? Maka beliau menjawab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu permohonan yang jauh lebih besar lagi, yang jauh lebih berdampak lagi, yaitu dengan banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memperbanyak istighfar selain bisa mendatangkan turunnya hujan, juga bisa menolak kefakiran dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sesungguhnya yang demikian itu tentunya ada sebabnya, yaitu disebabkan keikhlasan seseorang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang beristighfar kepada Allah hendaknya meninggalkan dosa-dosa. Dan dua hal ini, ikhlas dan meninggalkan dosa, merupakan faktor terbesar Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain itu istighfar juga menjadi sebab ditolaknya mara bahaya, ditolaknya turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kaum yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diturunkan rasa aman oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga dilindungi dari turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Allah tidak akan menurunkan azab kepada kaum tersebut sedang kamu berada di antara mereka. Kamu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah pula Allah akan menurunkan azab kepada mereka sedang kaum tersebut meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang kaum tersebut berusaha terus-menerus beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ada dua penolak mara bahaya, atau yang bisa menolak turunnya azab di dunia, yaitu yang pertama adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah suatu kaum yang banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat dahulu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah pergi jaminan keamanan yang pertama, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umatnya. Dan tersisalah satu jaminan keamanan, yaitu dengan kita banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan istighfar begitu dahsyat dampaknya yang harus kita yakini. Maka marilah kita untuk senantiasa banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak, baik yang kecil maupun besar, dan lain sebagainya. Maka tentunya sangat layak untuk kita banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya umum ataupun sifatnya khusus yang ada dalilnya, seperti setelah sholat, seperti di waktu pagi dan petang, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, khutbah pada siang hari ini kita tutup dengan keutamaan istighfar yang lain yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Yang artinya alangkah beruntungnya seseorang itu yang menjumpai pada lembaran catatan amalannya dipenuhi dengan istighfar yang begitu banyak. Membuat seseorang itu akan bahagia. Dia beruntung ketika ditampakkan lembaran catatan amalannya kelak di akhirat, dan semua orang akan ditampakkan lembaran catatan amalannya.
Maka alangkah beruntungnya tatkala amalan catatannya penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Siapa saja yang senang jika nantinya catatan amalannya akan membuatnya bahagia, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bimanika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allah